Ekanta, Education with Quinta, edisi pelaksanaan wawasan Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quinta Pramudia Amanda, nomor absen 18 dari kelas 8E. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilaksanakan dengan melakukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sendiri ialah cara pandang atau sikap bangsa Indonesia mengenai diri atau lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia. Pelaksanaan wawasan Nusantara terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, yang berarti bahwa bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa, setanah air, dan memiliki tekad yang sama untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Kedua yaitu wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, yang berarti bahwa seluruh kekayaan di wilayah Nusantara merupakan milik bersama dan dalam pengembangannya harus serasi, selaras, dan merata ke seluruh penjurunya tanpa menghilangkan ciri khas setiap daerah dalam pengembangan ekonominya. Yang ketiga yaitu wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, yang bermakna bahwa kebudayaan bangsa merupakan modal dan landasan bagi pengembangan budaya bangsa, dan tingkat kemajuan masyarakat yang dihasilkan harus sama, merata, seimbang, dan selaras. Yang keempat, yaitu wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan, yang berarti bahwa satu ancaman bagi suatu daerah merupakan ancaman bagi seluruh bangsa Indonesia, dan setiap warga negara berhak dan berkewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan negara seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dalam dunia ini yang kekal dan abadi hanyalah perubahan. Kehidupan seorang individu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mengalami perubahan. Faktor utama yang mempengaruhi hal tersebut adalah karena nilai-nilai kehidupan baru yang dibawa oleh negara maju dengan penetrasi globalnya. Jika dilihat dari berbagai aspek kehidupan, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam melaksanakan wawasan Nusantara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu aspek ekonomi. Tantangan yang harus dihadapi dalam aspek ekonomi ini adalah bagaimana cara mensejahterakan seluruh penduduk Indonesia dengan tingkat ekonomi yang sama dalam perbedaan yang ada. Kedua yaitu aspek ideologi. Tantangan dalam aspek ideologi adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga yaitu aspek politik. Tantangan atau kesulitan yang dihadapi dalam aspek politik adalah sulitnya untuk menyadarkan masyarakat betapa pentingnya untuk menerapkan sikap-sikap yang mencerminkan prinsip ideologi dan identitas nasional. Yang keempat adalah aspek sosial budaya. Tantangan yang harus dihadapi dalam aspek sosial budaya ini adalah bagaimana cara agar masyarakat tidak lagi menerapkan paham etnosentrisme dan radikalisme sehingga masyarakat berubah pola pikir menjadi lebih toleransi kepada satu sama lain. Kemudian yang terakhir yaitu aspek ketahanan dan keamanan. Tantangan yang dihadapi dalam aspek ini adalah bagaimana cara agar masyarakat bisa menjadi masyarakat yang cinta tanah air dan mau ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selain dari 5 tantangan aspek kehidupan tersebut, jika dilihat dari faktor lain, tantangan dalam pelaksanaan wawasan Nusantara dapat juga meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal di dalam negeri, seperti contohnya keragaman budaya yang ada dalam bangsa Indonesia, kemudian kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu meningkatnya paham etnosentrisme atau menganggap bahwa budaya sendiri itu lebih unggul dari budaya lain dan menganggap bahwa budaya lain itu lebih rendah dari budayanya sendiri. Dan juga meningkatnya paham radikalisme atau paham yang menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah atau menanggapi perbedaan, serta meningkatnya pergerakan separatisme yaitu memecah belah persatuan yang ada. Kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar bangsa Indonesia, seperti contohnya penanggaran wilayah, campur tangan bangsa asing, kemudian globalisasi, dan yang terakhir munculnya jaringan narkoba di tingkat internasional.
Tantangan-tantangan tersebut dapat ditangani dengan solusi-solusi seperti pemasyarakatan materi wawasan Nusantara. Seperti contohnya yang pertama yaitu dengan cara metode sifat penyampaian. Sifat penyampaian ada dua, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Metode penyampaian secara langsung yaitu seperti ceramah, dialog, dan sebagainya. Kemudian secara tidak langsung yaitu melalui media cetak ataupun media digital. Dan yang kedua ada metode penyampaian. Metode penyampaian ini merupakan cara untuk mengajarkan bagaimana cara berpikir, bersikap, dan bertindak untuk mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian yang ketiga ada edukasi. Edukasi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu formal dan non-formal. Formal merupakan edukasi yang diselenggarakan oleh badan pemerintah yang bermula dari taman kanak-kanak atau TK hingga ke perguruan tinggi. Kemudian, pendidikan non-formal merupakan pendidikan yang dapat kita peroleh dari lingkungan keluarga, pemukiman, organisasi masyarakat, maupun lingkungan pekerjaan. Kemudian dapat juga kita lakukan dengan cara menjalin komunikasi yang baik antara satu orang dengan orang yang lain, dan juga dapat juga dilakukan dengan cara integrasi. Dalam menjaga keutuhan NKRI dan melaksanakan wawasan Nusantara, tentunya kita harus ikut serta di dalamnya. Kita dapat mulai ikut serta dari lingkungan keluarga kita sendiri. Dalam lingkungan keluarga, kita dapat melakukan dengan menjunjung tinggi tata krama terhadap orang tua ataupun orang yang lebih tua dari kita. Kemudian yang kedua yaitu di lingkungan sekolah. Sebagai pelajar, kita dapat ikut serta menjaga keutuhan NKRI dan melaksanakan wawasan Nusantara dengan cara mengikuti organisasi dan ekstrakurikuler yang ada di sekolah seperti pramuka, OSIS maupun Parlemen Remaja atau PMR untuk meningkatkan rasa bela negara kita. Dan juga kita dapat mengembangkan minat dan bakat yang kita miliki dengan mengikuti perlombaan-perlombaan sehingga dapat juga mengharumkan nama bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, dapat kita lakukan di lingkungan masyarakat. Sebagai masyarakat yang bijaksana, kita dapat menyumbangkan sebagian hal kecil yang mampu kita beri kepada masyarakat lain yang sedang terkena musibah. Hal itu mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang mampu kita amalkan di lingkungan masyarakat. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Sebagai generasi muda yang berpola pikir maju, kita dapat ikut serta mempertahankan kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui tidak memaksakan agama kita kepada agama lain, menghargai agama lain, menghentikan penyebaran hoaks dan selalu mengecek informasi di sumber yang terpercaya, kemudian memupuk rasa solidaritas serta cinta tanah air dengan membeli, menggunakan, atau bahkan membuat produk dalam negeri, serta mempelajari, mengajarkan, dan mengenalkan budaya bangsa Indonesia kepada orang lain. Nah, itu dia hal-hal yang dapat saya sampaikan mengenai pelaksanaan wawasan Nusantara. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.